kembali kita Bapak Ibu kaum muslimin, ayat Al-Quran yang menyatakan surah At-Taghabun ayat 13-14, istrimu dan anakmu adalah musuhmu, fahzaru, didik dia supaya dia menjadi sahabat, didik dia supaya dia jangan menjadi musuh. Jadi yang pemilik hotel tadi itu daerah sana juga hotelnya daerah Sukrajadi ya. Apa katanya? Iyo Ustaz, iyo bono. Ayat yang Ustaz baca tadi itu katanya. Ketika Ustaz khutbah di Masjid Al-Fida itu, saya di belakang lambat datang. Terdengarlah ayat itu begitu jelas di mic. Tapi saya tidak tahu yang khutbah itu siapa. Dia tanya sama pengurus masjid. Itu siapa Ustaz yang khutbah kemarin itu? Ustaz Rakib Jamali. Oh, itu biasa ke tempat saya. Tapi kok ayat yang dibaca itu mengena kepada saya katanya. Itulah yang sedang saya hadapi. Saya di pengadilan sekarang ini katanya dengan anak dan istri saya. Anak dan istri saya di sebelah kiri, saya di sebelah kanan, berhadap-hadapan saya dengan anak dan istri. Kok begitu Pak Haji? Kata saya. Iya, begini Ustaz. Nah, dia mendekat kepada saya. Dia ini selalu kalau bicara dengan kita begini kayaknya dengan kita. Nah, gini Ustaz. Apa dia? Kan Ustaz pernah khutbah dulu di hotel saya ini. Apa dia? Bahwa sekarang ini banyak orang yang menghujat poligami katanya. Padahal kan tidak haram. Yang haram itu pergaulan bebas, tidak nikah. Jadi Ustaz mengatakan halal itu poligami. Karena itu saya berpoligami katanya. Kenapa? Duit saya banyak katanya. Saya pemuka masyarakat. Kalau saya bergaul bebas bisa saja duit saya banyak. Bisa satu orang satu hari ganti-gantian. Bisa dengan duit saya. Tapi kan saya ini orang beragama. Masyarakat kenal saya. Tak mungkin saya melakukan yang haram itu. Jadi saya berpoligami. Kenapa? Karena istri saya sudah berumur 61 tahun. Saya juga sudah 61 tahun. Yang calonnya itu umur 20 tahun. Menikah dia. Setelah menikah itu, marahnya anak saya, istri saya. Mulai dia bermusuhan lah dengan saya. Anaknya mengatakan, itu nanti habis harta kita ini oleh istri mudanya nanti. Kata yang istrinya itu, oh iya, udah itu abang itu nanti dia tak cinta lagi kepada kita, dia cinta kepada yang muda saja. Dituntutnya lah di pengadilan. Isi tuntutannya itu pertama membatalkan pernikahan yang dengan yang muda. Yang kedua, diskat harta sedikit pun tak boleh dikasih sama istri muda. Iya, ada pula nyanyi itu, gara-gara istri muda katanya ya. Rumah tangga jadi hancur. Nah, jadi datang dia kepada saya, itulah Ustaz. Sebetulnya belum jadwal Ustaz di sini katanya khutbah di hotel saya ini. Tapi saya telepon IKMI supaya Ustaz yang khutbah di Masjid Al-Fida kemarin itu ke saya datang. Saya mau curhat sama dia. Curhatlah sama saya, nangis dia. Ustaz, iya, pakai apa tadi kemarin? Ke Honda ya, cuma kan dekat. Ayolah ke rumah saya, kayak mobil. Masuk mobil, tidak boleh sama dia, saya duduk di tengah, di depan Ustaz, samping supir. Dia yang di belakang. Waktu dalam mobil itulah dia menangis. Ustaz, apa katanya? Saya sekarang ini di pengadilan dengan anak istri saya di sebelah. Dia minta membatalkan pernikahan saya, kendaraan saya juga dia batasi. Padahal saya yang beli. Rumah saya dia batasi. Rumah saya. Kok anak dan istri saya mencegah saya? Pulang pun kadang-kadang dia tidak boleh. Itulah yang saya hadapi. Padahal yang halal yang saya buat. Kalau yang haram dibuat bisa saja mencuri-curi orang tidak tahu. Tapi itu kan haram.
Saya mengerjakan yang halal kok dapat tantangan. Ya, saya katakan, itulah perlunya dididik sejak kecil. Bagaimana anak itu jangan bodoh masalah agama. Anaknya itu pintar. Teman saya di Fakultas Hukum, ngerti hukum, bahkan jadi notaris sampai hari ini. Nah, ketika saya datang ke rumahnya itu, anaknya dia katakan, nak kenal nih sama Ustaz. Oh kenal lah ya, kawan sama kuliah Fakultas Hukum UIR. Oh iya, kenapa malam ini kita minta Ustaz ini berdoa. Namanya doa Rabitah. Doa Rabitah itu penyatuan hati. Bagaimana anak dan istri ini tadi kembali bagus sama ayah dan ibunya. Betul, dia bisikkan kepada saya, Ustaz ya, sekarang agak rendah sedikit pertempuran kami dalam rumah tangga. Tak seperti awal dulu lagi. Karena itu makan bersama pada malam hari ini, Ustaz tolong berikan nasihat kepada anak-anak saya dan keluarga saya, dan tutup dengan doa. Akhirnya ceramah. Tempatnya di depan Masjid Al-Fida Sukajadi, rumahnya di situ. Orangnya tak boleh saya sebut. Hotelnya juga tak boleh saya sebut. Tapi itulah kejadiannya. Nah, saya bacalah doa Rabitah, pertalian hati tadi. Yang kuncinya apa? Kuncinya lemahnya pendidikan agama dari anak-anaknya. Tak satu pun dari anak-anaknya yang tadi yang kuat pendidikan agamanya. Seluruhnya ke bisnis, cabang di mana-mana, buat perumahan di mana-mana, hotel di mana-mana. Tak satu pun mendalami agama. Akibatnya hartanya pun bisa memusuhi dia. Harta pun bisa bermusuhan dengan kita, Pak Ibu. Iya. Bagaimana harta ini digugat orang? Sudah ada sertifikat? Digugat orang begini milik saya. Akhirnya memikirkan harta bagaimana, ini sudah sekian tahun, ada lagi sertifikat. Sekarang banyak sertifikat itu yang berlapis-lapis. Kemarin ketika ada seminar agraria, kebetulan SH saya itu jurusan agraria, Undang-Undang nomor 5 tahun 60. Jadi saya mengerti tentang hak milik, hak guna usaha. Jadi dalam seminar itu saya katakan, Bapak bagian pertanahan, bagian agraria, banyak tanah itu yang berlapis-lapis suratnya. Bapak salah, saya katakan. Kenapa tidak teliti? Ini sudah ada suratnya sertifikat, datang lagi sertifikat yang lain. Bapak tidak boleh begitu. Saya teliti. Waktu saya kuliah di Fakultas Hukum, saya katakan, itu penelitian saya. Banyak yang berlapis-lapis seperti itu. Iya, katanya karena kepala kami katanya bertukar-tukar. Jadi yang meneken ini kepala yang lama, kepala yang baru tidak tahu diteken lagi. Akhirnya suratnya berlapis-lapis, sehingga harta orang ini tadi menjadi melawan kepada dirinya sendiri. Harta pun bisa menjadi musuhmu. Bara banyak musuh itu tuh. Anak sudah jadi musuh, istri jadi musuh, harta pun bisa memusuhi kita, apalagi tak pernah dizakatkan. Kalau sawit macam mana zakatnya tuh Ustaz? Kalau padi kan bisa 10%. 10% dizakatkan. Kalau sawit macam mana dia cepat busuk? Kalau barang yang cepat busuk seperti kebun pisang yang berhektar-hektar, sawit yang berhektar-hektar, itu yang dizakatkan bukan buahnya. Yang dizakatkan adalah hasilnya. Duitnya itu yang dizakatkan. Berapa? 2,5%. Jangan nanti zakatnya ke Ustaz dia bawa pulang 1 truk sawit, Ustaz 1% dari penghasilan gue. Nggak bisa. Jadi tanaman muda yang tidak tahan lama itu tak bisa barangnya langsung dizakatkan, tapi hasilnya. Yang bisa dizakatkan langsung barangnya yang tahan lama, misalnya jagung. Zakat itu. Makanan yang mengenyangkan. Padi bisa langsung padi. Tapi kalau sawit tidak, kalau pisang tidak.
Begitulah supaya harta jangan menjadi musuh bagi diri kita. Ini bertahun-tahun tak pernah dizakatkan sawitnya. Tak ada zakat sawit, bid'ah itu. Kenapa? Tidak ada contoh dari Nabi zakat sawit, zakat kurma yang ada. Itulah makanya mengaji. Itulah perlunya kajian itu. Kalau tidak mengaji yang tidak tahu. Kenapa? Karena ayat Al-Quran itu, ambillah sebahagian dari harta orang yang kaya itu. Tak disebutkan apakah hartanya itu berupa sawit, kurma, atau kebun pisang. Tak disebutkan. Pokoknya penghasilan orang kaya itu harus diambilkan dalam kata-kata yang umum dalam Al-Quran, mimma kasabtum, apapun usahamu. Apapun usahamu. Kalau jual es, penghasilannya jangan es dikasih ke saya. Set, ya, ini es 10% dan 10 kotak 1 kotak terus. Kenapa zakat? Gak laku, tak boleh. Tapi hasil penjualannya boleh. Nah, itu namanya jadinya zakat perdagangan. Masalah.